Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023 bersama dengan saya Pendeta Linda Mende STH. Nah saudara-saudaraku, mari persiapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk belajar tentang firman Tuhan. Dan oleh karena itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus untuk menuntun kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh sangat bersyukur berterima kasih karena cinta kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Tuhan Yesus, kami sadar kami manusia yang lemah, kami manusia yang kadangkala masih jatuh pada dosa yang sama berulang-ulang. Tetapi dalam kesempatan ini kami datang kepadamu, meminta pengampunan bahkan kelayakan daripadamu, sehingga kami boleh layak untuk belajar melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Taruhkan roh hikmat bagi kami Tuhan, untuk mengerti dan memahami firman-Mu, bahkan senantiasa firman ini yang akan menuntun perjalanan kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan kami, berfirman-Lah karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca firman dalam Perjanjian Lama dalam Ester pasalnya yang keempat, ayat yang ke-14. Sekali lagi dalam Perjanjian Lama, Ester pasal 4 ayat yang ke-14 berkata demikian. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya menjadi pembaca dan pendengar firman Tuhan, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, shalom. Damai di hati. Nah, tema perenungan kita di saat ini yakni pertolongan dan kelepasan datang dari Tuhan. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah gambaran yang akan diberikan mengawali perenungan di saat ini, di mana seorang nelayan kapalnya karam dan terdampar di sebuah pulau terpencil yang tak berpenghuni. Ia terus berdoa agar Tuhan Allah dapat menolongnya. Pasti begitu ketika kita dalam pergumulan, kita meminta pertolongan Tuhan. Namun pulau tersebut terlalu kecil dan tidak ada kapal yang melewatinya. Tak lama kemudian ia lelah untuk berdoa karena merasa Tuhan Allah tidak mendengar dan meninggalkan dia. Dalam keputusasaan ia mencari kayu dan dedaunan untuk dibuatkan tempat peristirahatan dan membuat perapian untuk menghangatkan badannya. Dan kemudian keesokan harinya ia berusaha lagi mencari makanan dengan menjelajahi seluruh pelosok pulau tersebut. Selesai mencari makanannya, dengan sangat terkejut ia melihat bahwa tempat peristirahatannya sudah terbakar rata dengan tanah. Gubuk tersebut terbakar karena perapian yang lupa ia padamkan. Asap mulai membumbung tinggi ke langit, setinggi kekecewaannya atas kesia-siaan kerja kerasnya. Atas kekecewaannya ia menyalahkan Tuhan Allah sambil berteriak, "Tuhan Allah, mengapa engkau melakukan ini kepadaku?" Setelah larut dalam kesedihan dan keputusasaan, secara tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar suara peluit kapal yang mulai mendekati pantai pulau tersebut. Sang nelayan pun terkejut dan kemudian bertanya-tanya pada para awak kapal, "Bagaimana kalian bisa tahu bahwa aku ada di sini?" Seorang awak kapal pun menjawab, "Kami kemari karena asap yang terlihat
membumbung dari tempat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mordekai tidak patah semangat, tidak putus asa, dan kehilangan pengharapan. Mordekai yakin, sebagaimana dikatakan di ayat 14a, sebab sekalipun engkau, Ratu Ester, saat ini hanya berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Mordekai percaya bahwa Tuhan Allah pasti akan bertindak dengan caranya yang ajaib untuk menyelamatkan dan membebaskan mereka dari ancaman pemunahan bangsa Yahudi. Sebagai keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, kita diingatkan bahwa pertolongan dan kelepasan umat yang percaya kepadanya dari berbagai kesengsaraan dan pencobaan tidak lain hanya berasal dari Tuhan Allah. Sekalipun bukan seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, tetapi dengan otoritas dan kemahakuasaannya, Tuhan Allah mampu menggunakan siapa saja dan apa saja untuk melepaskan umatnya dari kesengsaraan, bahkan pergumulan tantangan hidup yang ada. Seperti nelayan itu, Tuhan Allah menggunakan musibah kebakaran pondok tempat dia berteduh agar kapal datang untuk menolongnya. Karena itu marilah kita senantiasa beriman dan berpengharapan hanya kepadanya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan mengajak kita untuk ingat bahwa pertolongan Tuhan bisa datang dari siapa saja, dari apa saja. Sekalipun itu dalam musibah, sekalipun itu dalam pergumulan, tantangan, ujian, tapi pertolongan Tuhan selalu hadir, selalu nyata dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan kehilangan pengharapan, tetapi teruslah menaruh pengharapan di dalam kasih. Kehidupan kita, kehidupan Ratu Ester ini juga diserahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Maka pertolongan datang daripada Tuhan. Ungkapan-ungkapan firman Tuhan menguatkan kita sebagai orang-orang yang mengalami dalam pergumulan. Ketika kita dalam pergumulan sakit, kita sudah lama menderita. Pencobaan terus menggerogoti kehidupan kita. Sampai kita berkata, Tuhan, kenapa kami lagi? Kenapa saya lagi? Harus saya kah yang mengalami penderitaan-penderitaan ini? Saya orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Kenapa pergumulan ini datang terus-menerus? Tetapi inilah cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kedaulatannya dalam kehidupan kita. Dia pakai saya dan saudara-saudara untuk menjadi alat kesaksian bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Dan pertolongan daripada Tuhan bisa datang dalam cara apapun itu. Maka mari terus hidup dalam Tuhan. Dan senantiasa hidup takut akan Tuhan, hidup berserah kepadanya, dan libatkan Tuhan dalam proses kehidupan kita. Terpujilah Kristus, amin firman. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang disampaikan, firman yang mengingatkan kami bahwa pertolongan Tuhan bisa datang dari siapa saja, dalam cara seperti apa, bagaimana, di mana. Apapun itu Tuhan, kami imani bahwa itulah yang Engkau kehendaki terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam kesempatan ini senantiasa kami berdoa bagi jemaat-Mu, jemaat Gemi Maranatha Paslatan dari kolom 1 sampai kolom 27, bahkan semua para viewers yang setia menyaksikan, mengikuti, menonton perenungan-perenungan harian keluarga yang ada di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Tuhan ubahkan hati kami, Tuhan taruhkan pengharapan dalam kehidupan kami. Tuhan lawatlah hati kami, pikiran kami yang mungkin mudah untuk diombang-ambingkan lewat berbagai ujian, tantangan kehidupan kami, pribadi dan keluarga. Tuhan tolong kami semua. Tuhan urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mampu untuk melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan Yesus, Engkau berkati segala program kerja yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Semua para hamba Tuhan, para pendeta,
para penatua, diaken, ketua-ketua komisi kerja bersama dengan komisi-komisi yang ada, komisi-komisi BIPRA, bahkan juga jemaat Tuhan yang memberi di dalam rangkaian pelayanan yang ada, bahkan di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Tuhan, Engkau urapi semua mereka, berikan berkat melimpah bagi kehidupan mereka, dan kiranya Tuhan Yesus, kasih Allah terus menjadi dasar dan fondasi kehidupan kami semua dalam menjalani waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan. Tuhan Allah Bapa kami juga senantiasa berdoa bagi saudara-saudara kami siapapun itu yang saat ini dalam gumul sakit. Tuhan jamah mereka, Tuhan urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, oleh bilur-bilur-Mu maka ada kesembuhan dan pemulihan. Mujizat itu nyata terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka benar-benar hidup mendekat kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan percaya pada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka yang lemah iman, Tuhan kuatkan iman mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan, Engkau senantiasa akan buka-bukakan lapangan pekerjaan. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan juga senantiasa yang akan menuntun mereka untuk mendapat pekerjaan. Mereka yang saat ini bergumul dalam duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka untuk melalui masa-masa perkabungan ini, Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, Engkau yang hadir dalam kehidupan kami, maka kami percaya Engkau yang akan juga beserta dengan kami kemanapun kami pergi dan berada. Tuhan Allah, berdoa juga bagi rekan-rekan supelayan kami, tim multimedia, Jemaat Gemi Maranatha Selatan, mereka yang memberi diri dengan tulus ikhlas kepadamu Tuhan, lewat pelayanan ini, lewat bakat talenta yang Tuhan karuniakan. Pakailah mereka Tuhan, untuk menjadi alat kesaksian-Mu. Bahkan juga Engkau senantiasa juga membuka-bukakan pekerjaan bagi mereka, berkat melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga berhasil sukses dan menjadi satu alat kesaksian dimanapun mereka pergi dan berada. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, dan doa permohonan kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang menghidupkan, kami berdoa dan bermohon. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah perenungan harian keluarga di saat ini. Dan tentunya semoga setiap renungan firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pelita, sulu, bahkan juga dapat menuntun kehidupan saudara-saudara di tengah-tengah menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share video-video perenungan-perenungan harian keluarga yang ada di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati lewat channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.